Kenapa Nabi Isa? Mereka punya khurafat. Kenapa Nabi Isa? Kenapa Allah harus menjadi Nabi Isa? Ternyata kalau kita telusuri, itu akibat khurafat mereka tentang dosa turunan. Dosa turunan. Jadi orang-orang Nasara mereka meyakini Nabi Adam alaihissalam waktu bersalah memakan buah di surga, berarti dia melakukan dosa. Waktu dia berdosa, maka dosanya diturunkan kepada seluruh keturunannya. Setiap anak yang lahir pasti membawa dosa keturunan. Semua manusia yang lahir pasti membawa dosa keturunan. Dan dosa keturunan tersebut tidak bisa ditebus oleh manusia yang lain. Kenapa? Karena setiap manusia yang akan menebus juga mengandung dosa keturunan. Paham? Saya ulangi. Antum paham atau tidak? Nabi Adam waktu makan buah berdosa atau tidak? Berdosa. Kemudian dosanya diturunkan. Setiap anak yang lahir pasti mengandung dosa keturunan. Dosa tersebut harus ditebus. Siapa yang bisa menebus? Tidak ada yang bisa menebus kalau manusia. Karena manusia juga sudah punya dosa keturunan. Bagaimana yang mau menebus sementara dia juga berlumuran dosa keturunan? Islam indah. Nabi Adam makan buah, bertobat. Tobatnya diterima atau tidak? Terima. Sudah selesai. Ngapain turun-temurun dosa-dosanya? Anak yang baru lahir tidak ada dosa-dosanya. Barang siapa yang berhaji, hajinya mabrur, raja'an dunubi ka yaumin waladtu ummu. Kata Nabi, barang siapa yang haji mabrur, bersih dari dosa-dosa seperti baru lahir dari perut ibunya. Orang baru lahir itu tidak ada dosa. Kenapa? Ada dosa turunan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak akan mengandung memikul dosa orang lain. Saya hanya sekedar kasih logika mereka. Akhirnya mereka punya logika, karena ini dosa keturunan, tidak mungkin ditembus oleh manusia, maka Allah harus turun tangan langsung. Yang bisa menebusnya harus yang suci. Dan yang suci cuma siapa? Allah. Semua manusia tidak ada yang suci. Yang suci cuma siapa? Allah. Akhirnya Allah harus turun tangan langsung. Terpaksa Allah menjelma menjadi Nabi Isa dalam perut Maryam. Karena harus yang suci yang bisa menebus dosa tersebut. Paham sampai di sini? Itu khurafat mereka. Pertanyaannya, Maryam suci atau tidak? Maryam manusia atau bukan? Maryam keturunan Nabi Adam atau bukan? Dia suci atau tidak? Tidak. Berarti dia juga punya dosa apa? Turunan. Sama saja. Allahnya suci, tapi numpang di mana? Sesuatu yang tidak suci. Padahal tadi aturannya yang tebus harus yang super suci. Oh, ternyata Maryam juga manusia. Dan dia punya keturunan dosa dari Nabi Adam. Berarti Allah numpang di tempat yang tidak suci. Kata mereka tidak. Maryam sudah dibersihkan oleh Tuhan. Oh begitu? Ya sudah, bersihkan aja yang semuanya yang lainnya sekalian. Begitu mudahnya bersihkan dosa dari Maryam. Kenapa susah harus turun segala macam-macam susah sekali? Ya udah bersihkan juga yang lain-lainnya. Paham? Paham tidak antum? Tayyib. Kita ikut saja alur mereka. Tayyib. Nabi Isa akhirnya Allah harus turun tangan, menjelma menjadi manusia, siap untuk disalib menebus dosa turunan tersebut. Saya tanya sama antum, ternyata Nabi Isa disalib dalam rangka menebus dosa turunan. Kalau Nabi Isa tahu misi dia turun, Tuhan turun di atas muka bumi untuk disalib, seharusnya Nabi Isa waktu ditangkap oleh orang Yahudi, dia terima kasih tidak sama orang Yahudi? Harusnya terima kasih. Ya alhamdulillah. Memang ini yang saya cari-cari. Tangkap saya, salib saya. Tapi kalau antum lihat dalam Injil, tidak. Nabi Isa antum baca dalam Injil, dia ketakutan, dia keringatan, dia gemetar, dia gelisah. Berarti dia tidak ingin ditangkap kan? Coba kalau dia gelisah kenapa itu berarti? Takut berarti, dia tidak ingin ditangkap. Seharusnya dia bersyukur ditangkap. Karena kalau dia tidak disalib, dosa tidak akan tertebuskan. Kita semua masuk neraka jahanam kalau begitu. Dosa itu tidak ada yang bisa tebus. Makanya waktu dia ditangkap itu harusnya orang-orang Nasara berterima kasih kepada orang-orang Yahudi yang berhasil menangkap Nabi Isa. Harusnya yang menyalib Nabi Isa benar-benar dimuliakan. Karena gara-gara mereka kita semua terbebas dari neraka jahanam. Seandainya tidak tertangkap, tidak tersalib, repot kita. Dosa turunan tidak bisa hilang. Paham sampai sini?